Sudah terhubung bersama Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung HP2B, ada Pak Iwan Suhermawan. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi PRFM. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah Pak Iwan, ini kan memang sudah beberapa pekan ya sejak Pasar Baru sudah mulai buka lagi, masyarakat sudah mulai bisa belanja lagi di sana. Gimana Pak perkembangannya sejauh ini, apalagi level PPKM kan udah mulai turun tuh, udah makin bagus lah begitu suasananya. Ini gimana suasananya Pak Iwan? Alhamdulillah, Pasar Baru Bandung sejak dibuka pada tanggal 31 Juli kemarin, itu dari hari ke hari sampai sekarang, itu menunjukkan tren yang bagus seiring dengan PPKM levelnya terus diturunkan. Terus juga mungkin seiring dengan herd immunity Jawa Barat pada khususnya Indonesia pada umumnya sudah mulai juga meningkat. Sehingga rasa percaya diri orang untuk beraktivitas itu semakin tinggi. Pertama itu. Yang kedua juga seiring dengan PPKM yang diturunkan, ada aktivitas-aktivitas lain, terutama misalnya aktivitas pendidikan yang sudah mulai di Jawa Barat ini dan di daerah-daerah lain, yang sudah mulai melakukan uji coba belajar tatap muka. Dan ini tentunya sangat berpengaruh buat Pasar Baru Bandung. Sehingga jenis dagangan di Pasar Baru dari mulai tas, sepatu, seragam sekolah, dari mulai SD sampai SMA, itu sudah mulai menggeliat dan ada pemesanan. Akan tetapi secara keseluruhan untuk tingkat kunjungan ke Pasar Baru, itu masih jauh dari maksimal. Dari target yang diperbolehkan oleh pemerintah untuk operasional 50% tingkat kunjungan, itu baru terpenuhi sekitar 10-15% tingkat kunjungan. Seperti itu mungkin kondisi sekarang. Oh oke, 10-15% saja berarti ya sejauh ini. Iya. Tapi untuk layanan-layanan atau toko-tokonya udah pada buka lagi semuanya Pak, atau masih sebagian, masih ada yang belum buka? Untuk toko dari 4.200 ruang dagang, itu baru sekitar 35-40% yang buka. Selebihnya 60% kemungkinan para pedagangnya sudah tidak mampu berdagang, bahkan sudah banyak yang bangkrut seperti itu. Akibat dari PSBB berkali-kali, lalu terakhir kemarin PPKM, dan ini sangat memukul telak kondisi niaga para pedagang yang ada di Pasar Baru Bandung. Oke. Tapi untuk pedagang udah divaksin nih Pak yang berjualan saat ini? Dari 4.200 ruang dagang, itu kurang lebih berarti ada 4.200 pedagang, dan kurang lebih 8.000 sampai 10.000 karyawan, yang baru divaksin itu sekitar 2.600. Karena memang vaksin ini kan tidak bisa sekehendak kita mau divaksin. Ini juga tergantung jadwal dan kemampuan pemerintah untuk melaksanakan vaksin. Dan di Pasar Baru itu mungkin vaksinasi terbesar di antara 35 pasar yang ada di Kota Bandung. Akan tetapi ya masih jauh dari kata maksimal. Dari 12.000 lebih manusia yang ada di Pasar Baru, itu baru diberi jatah oleh pemerintah itu 2.600 vaksin itu. Oke. Tapi untuk sejauh ini berarti layanan sudah mulai ada peningkatan dari hari ke harinya ya Pak ya? Sudah mulai makin banyak yang berkunjung ya? Iya, karena kalau Pasar Baru ini aktivitasnya tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya jenis dagangan primadona untuk jenis tas, seragam, dan sepatu, itu sudah mulai ada rencana belajar tatap muka. Itu otomatis akan bergeliat kembali Pasar Baru untuk jenis tadi yang disebut. Karena pasar-pasar se-Jawa Barat, bahkan Jawa Tengah dan Lampung, itu jenis dagangan seragam untuk dijual lagi banyak yang belanja ke Pasar Baru. Lalu yang kedua, jenis dagangan untuk misalnya oleh-oleh haji dan perlengkapan haji kan masih belum juga menggeliat karena keberangkatan haji besar dan umroh ke Tanah Suci juga kan masih belum diperbolehkan. Lalu yang ketiganya untuk jenis dagangan hajatan sudah mulai bergeliat
karena di daerah-daerah ini kan ada PPKM-nya terus menurun, sehingga juga diperbolehkan diperbolehkan perhelatan hajatan dengan jumlah undangan yang ditentukan. Dan ini juga berpengaruh misalnya ke para pedagang aksesoris dan peralatan hajatan yang ada di Pasar Baru. Nah, yang keempatnya, ini kan masih ada hambatan. Seperti kita ketahui bahwa para pengunjung atau pembelanja yang datang ke Pasar Baru itu dari tingkat kota Bandung dan sekitarnya itu kan hanya 20%-an. Yang 80% itu kan yang belanja ke Pasar Baru itu orang luar kota, bahkan orang luar Pulau Jawa, bahkan orang luar negeri. Sementara untuk penerbangan, untuk pergian dari satu negara ke negara lain, atau dari daerah satu ke daerah yang lain, ini kan masih dibatasi dengan aturan-aturan yang menurut saya ya cukup ketat dari pemerintah. Sehingga itu semua juga sangat menghambat para pembelanja dan langganan yang masuk dan datang ke Pasar Baru Bandung seperti itu. Nah, ini juga pas banget Pak. Ini baru saya beberapa hari kemarin tuh dapat curhatan lah begitu dari salah satu rekan yang memang di Malaysia biasa belanja kadang-kadang kalau misalnya ke Bandung pasti nyempet-nyempetin ke Pasar Baru. Tapi karena sekarang kan memang agak susah begitu ya. Jadi mau belanja kemarin nikahan, tapi akhirnya sayang sekali nggak bisa belanja di Pasar Baru, dia bilang gitu ya. Nah, ini untuk mereka yang dari luar kota ataupun bahkan dari mancanegara sendiri, memang belum ada sama sekali atau baru ada 1-2 yang kebetulan memang bisa masuk dan akhirnya menyempatkan untuk belanja atau gimana tuh Pak Iwan? Kalau untuk dari luar kota, misalnya dari Priangan Timur, dari Bogor, dari Pantura, itu sudah mulai ada yang berdatangan. Akan tetapi kalau untuk dari luar pulau, apalagi luar negeri, ini sudah hampir 2 tahun, apalagi yang luar negeri, ini tidak ada yang masuk ke Pasar Baru. Oke. Ya, inilah situasinya ya. Tapi dalam waktu dekat ini atau di tahun 2021 ini yang udah tinggal beberapa bulan, ada target apa nih dari Pasar Baru, Pak Iwan? Target dari Pasar Baru itu yang paling penting adalah bagaimana mengembalikan lagi rasa percaya diri para pedagang untuk bisa segera masuk dan beraktivitas dagang lagi di Pasar Baru. Yang pertama itu. Yang kedua juga kita dari himpunan pedagang dan elemen-elemen yang ada di Pasar Baru ini akan juga terus memberitahukan, mempromosikan bukan hanya ke masyarakat Kota Bandung, akan tetapi kepada masyarakat luas di luar Kota Bandung, mempromosikan yang pertama Pasar Baru sudah buka, yang kedua Pasar Baru aman untuk dikunjungi, yang ketiga juga kita memberitahukan kepada khalayak ramai agar bersama-sama ikut menjaga protokol kesehatan yang ketat di Pasar Baru untuk kebaikan bersama. Lalu selanjutnya juga jangan segan-segan para pembelanja, para langganan yang biasa datang ke Pasar Baru untuk tetap datang dan belanja di pasar kesayangan semua masyarakat dan kebanggaan masyarakat Jawa Barat ini, karena jenis dagangan kami masih seperti dulu dengan harga yang sangat kompetitif. Lalu juga kita tidak ketinggalan juga sebagai trendsetter pusat mode Kota Bandung, dan Pasar Baru itu salah satu trend mode yang ada di Kota Bandung untuk tetap dikunjungi dan jangan ragu untuk datang dan belanja ke Pasar Baru. Jadi target-target kita seperti itu. Jadi pertama mengembalikan rasa percaya diri para pedagang. Yang kedua juga mengembalikan rasa percaya diri para pelanggan untuk tetap belanja dan datang ke Pasar Baru. Seperti itu. Nah, ini apakah ada keringanan-keringanan untuk para pedagang dalam misalnya biaya untuk pembayaran kios dan lain-lain begitu untuk kemudian supaya para pedagangnya buka lagi nih, Pak? Nah, di sini idealnya ketika para pedagang sedang kesulitan, bahkan sudah banyak yang hancur, dan agar supaya tidak terlalu banyak para pedagang yang bangkrut, harusnya negara hadir di tengah-tengah keberadaan kesulitan rakyatnya yang kebetulan sedang berdagang. Ini kan dari pemerintah tidak ada perhatian sama sekali.
Jangankan bantuan-bantuan yang bersifat parsial. Bantuan-bantuan misalnya barusan yang disebutkan oleh Ibu, misalnya pemerintah bisa menjadi penengah agar supaya bisa menghimbau lembaga keuangan perbankan agar juga melakukan relaksasi penundaan pembayaran kredit yang menyangkut para pedagang pasar baru. Lalu juga pemerintah idealnya membantu mensubsidi kesulitan pedagang seperti pembayaran servis jas kepada pengelola, lalu juga keringanan pembayaran listrik kepada pengelola. Idealnya kan harusnya disubsidi oleh pemerintah karena memang rakyatnya sedang dalam kesusahan yang sudah sangat kronis seperti itu. Tapi sejauh ini belum ada ya ke arah sana ya Pak Iwan? Belum ada, makanya saya juga heran pemerintah sudah membentuk tim relaksasi ekonomi, tim percepatan pemulihan ekonomi dan lain sebagainya. Tapi selama ini kami di Pasar Baru yang sudah jelas-jelas real, alamatnya jelas, jongkonya jelas, manusianya ada, itu belum pernah sama sekali mendapatkan bantuan dari pemerintah, baik pemerintah daerah ataupun pemerintah nasional seperti itu. Oke, baik. Kita nanti update lagi informasi dari Pasar Baru. Hatur nuhun, Pak Iwan sudah on air di PRFM ya Pak? Sami-sami hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Himpunan Pedagang Pasar Baru Bandung HP2B Iwan Suhermawan. Nanti saya masih akan menghadirkan perbincangan bersama beberapa pihak lainnya. Jangan kemana-mana pendengar PR, tetap bersama kami.